Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunia wadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam toleransi dan salam sehat untuk kita semua. Khususnya untuk pemirsa Bimas Islam TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Taki Yusina, Pranata Humas Ahli Pertama IAIN Kudus, berkesempatan untuk memandu acara yang sangat istimewa ini, yaitu Obsesi, obrolan seputar Islam. Nah, pemirsa Bimas TV, Bimas Islam TV, acara ini akan disiarkan secara langsung di Facebook dan YouTube Bimas Islam TV. Nah, di episode yang ke-101 ini, di hari Kamis 24 Februari 2022, tema yang akan kita obrolin selama 1,5 jam ke depan adalah ajari aku jaga prokes di masjid. Nah, tentunya saya tidak sendirian di sini karena telah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Haji Fahri Afan SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Mbak Yusi? Sehat ya? Baik, Bapak. Alhamdulillah. Suaranya agak sedikit merdu gitu ya saya saat ini. Pak Fahri sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Ya, gimana pemirsa Mbak? Bimas TV, Pak Fahri adalah analis kebijakan subkoordinator seksi kemakmuran masjid. Betul ya Pak ya? Betul, betul, betul. Nah, tentang prokes di masjid ini Pak, mungkin sebelum kita membahas ke situ, kan Pak Fahri sekarang atau dari dulu kan kasih, sekarang sudah penyetaraan menjadi subkoordinator nih. Nah, udah berapa lama Pak menjabat di seksi kemakmuran masjid ini, subkoordinator seksi kemakmuran masjid ini? Kalau subkoordinator, ya terima kasih Mbak Yusi. Saya menyapa dulu teman-teman Bimas Islam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terlepas dari segala hiruk pikuk ya terkait dengan pandemi COVID yang sedang melanda di negeri kita yang kita cintai ini. Baik Mbak Yusi, pertanyaannya itu singkat,
saya juga jawabannya singkat. Iya. Saya baru jadi subkoordinator itu baru dari bulan Desember kemarin ini. Kalau Kita untuk semua kasihnya kan, Pak, sebenarnya kan oh kasihnya. kalau kasihnya, Iya, kalau kasihnya iya. saya kurang lebih 1 tahun. Oh, Satu sudah tahu. tahun, tapi saya sudah ada di Subdit Kemasjidan ini mungkin hampir 9 atau 10 tahun. Oke, Terakhir sudah saya lama. memang terkait dengan kemasjidan. Iya, berarti paham sekali Pak tentang kemasjidan, terutama di Indonesia ini ya kan Pak. Nah, Alhamdulillah. iya. Eh, Beberapa waktu lalu ini kan untuk eh, varian terbaru COVID-19, Omicron ini kan sempat booming kan Pak dan menyebabkan peningkatan positif positif penderita positif COVID gitu. Nah, cuma syukur alhamdulillah di minggu-minggu terakhir ini angka angka positivity rate-nya sempat melandai, ya kan, untuk saat ini sekitar 17,7% kalau tidak salah. Dan di beberapa daerah seperti DKI pun di tanggal 2021 yang sebelumnya dari 23% menjadi 17%. Nah, di beberapa daerah baik di Jawa, kemudian di Bali pun juga menurun. Nah, di Indonesia Islam sebagai agama mayoritas dan apa namanya beribadah minimal 5 hari sekali yang di masjid kayak gitu itu kan perlu kita waspadai dengan adanya berkerumun minimal 5 hari 5 kali sehari itu kan Pak. Nah, Ya, apakah tentang kita harus mewaspadai dengan prokes-prokes, apakah ada aturannya yang mengatur tentang prokes tersebut di dalam beribadah gitu, seperti itu Bapak, terutama di masjid. baik. Terima kasih Mbak Yusi. Ya, kita ketahui bersama berbagai macam informasi yang kita dapatkan dari gugus tugas COVID ya. Kita juga bisa mengakses bersama di website resmi gugus tugas COVID, covid19.go.id. Kita lihat memang cukup melandai di akhir tahun kemarin, namun ternyata meningkat kembali di Iya, bulan Januari, bahkan betul. di bulan Februari awal ini sempat sangat tinggi nih kalau kita baca data melalui covid19.go.id. Nah, ini juga pasti mempengaruhi semua sektor atau sisi kehidupan kita ya sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal pelaksanaan ibadah. Ibadah di mana saja, baik Iya. di masjid, musola, gereja, wihara, dan seterusnya. Maka dari itu, Menteri kita telah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan peribadatan keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM level 3, level 2, level 1, COVID-19. Nah, ini menarik nih. Bahkan informasi terkini, beberapa daerah hari ini sudah ada yang masuk ke level 4 katanya. Nah, di Jakarta pun sekarang masih level 3, di Semarang, beberapa kota besar sudah masuk ke level 3. Ya mudah-mudahan ini segera berakhir. Nah, Betul. terkait dengan protokol kesehatan di rumah ibadah, ya kembali lagi, Pak Menteri kita sudah menyiapkan atau sudah mengedarkan bahkan surat edaran terbaru ya tahun 2022 nomor 4. Ini sangat penting bagi kita bersama untuk mengetahui. Jadi tidak hanya masjid, tidak hanya musola, bahkan seluruh rumah ibadah kita atur ini terkait dengan pencegahan COVID. Khususnya varian yang baru nih Mbak, varian Iya, Omicron ini Omikron kan ya Pak ya. cukup cepat ya Iya, menyebar kemana-mana ini. iya. Gitu Mbak. Heeh. Nah, karena gejalanya pun juga seperti flu-flu biasa aja, batuk pilek kayak gitu. Jadinya kan perlu kita waspadai juga. Nah, kan di Indonesia ini ya dimanapun jarak antara masjid itu kan juga dekat kan, Pak. Hampir Betul. 300 sampai 400 meter itu udah ada masjid. Dan Pak Fahri pasti tahu juga terkait data-data jumlah masjid yang ada di Indonesia, nggih? Iya. Ya, alhamdulillah kalau kita dengar atau simak dari pemaparan teman-teman DMI beberapa waktu yang lalu ya, terkait sound system misalnya. Kemarin kan ternyata Ya, dibuka sedikit data oleh Pak Sekjen DMI bahwa sekitar 300 sampai 400 meter sudah ditemukan masjid atau musola. Gitu. Ini ya. khusus di beberapa kota besar. Nah, kalau kita di Kementerian Agama, kita punya data di Mas Islam dalam angka 741.991 jumlahnya Mbak, se-Indonesia. Itu sudah masjid dan musola. Jadi memang perlu sekali kita
atur bersama atau kita berikan pedoman agar pelaksanaan ibadah juga nyaman, juga membawa kekhusyuan begitu, membawa kesyahduan bagi kita bersama, tapi juga tetap aman kita ya, menjadikan dari aman ya segala bagi kita semua, tidak hanya bagi jemaah, saya kira juga bagi takmirnya, bagi masyarakat di sekitar masjid dan musola tersebut. Berarti di surat edaran ini mengatur tidak hanya untuk pengelolanya, tapi juga untuk semuanya gitu nggak Pak? Yang sudah Betul, betul. dalam Betul. edaran ini. Ya, betul sekali. Ya, kalau kita bicara soal edaran, ada beberapa poin ya. Kita fokus mungkin hari ini untuk membahas ini terkait prokes ya. Saya mengambil surat edaran ini, saya kira ini penting sekali momennya untuk kita melakukan sosialisasi bersama, khususnya pada teman-teman Bimas Islam TV yang sedang menyimak siaran kita. Ada 4 poin utama dalam surat edaran. Pertama terkait tempat ibadahnya. Tempat ibadahnya di mana saja sih yang harus lebih ketat melaksanakan prokes. Kemudian dari ketakmirannya atau dari pengelola tempat ibadahnya. Yang berikutnya dari jemaahnya itu sendiri. Kemudian bagaimana cara kita mensosialisasikannya. Nah, 4 poin penting ini saya kira yang bisa kita upas lebih dalam di masjid dan musola, Mbak. Dan karena ada melandainya kurva dan terkadang tuh menjadi abai untuk para jamaah untuk hadir ke masjid tanpa menggunakan masker. Nah, itu tuh emang poin yang agak perlu digarisbawahi agar masker jangan sampai ditinggalkan. Nah, itu masih terlihat di beberapa dan terutama di tempat saya sendiri, Bapak. Untuk ya, kami di Kudus, kalau saya melihat di beberapa, terutama di sekolah dekat rumah seperti itu, masyarakatnya agak sedikit ini. Jadi mereka tidak menggunakan masker meskipun mereka bepergian menggunakan masker tetap, tapi saat menjalankan ibadah mereka melepaskan masker. Nah, itu yang perlu kita harus tetap untuk kita sosialisasikan untuk masker jangan dilepas dulu karena emang kita harus waspada dengan Omikron ini seperti itu. Ya, betul sekali Mbak. Realita di lapangan memang menyatakan demikian ya. Kita juga menemukan beberapa yang masih ketat dengan prokes, beberapa yang sudah kendor, beberapa yang sudah bahkan membiarkan begitu bagaimana jemaahnya, takmirnya dan seterusnya. Maka dari itu kita perlu mengamankan ya. Sebentar lagi kan kita menjelang bulan Ramadan. Artinya akan lebih banyak lagi masyarakat akan berkumpul bersama melaksanakan ibadah di masjid dan musola. Nah, untuk itu saya kira sangat penting, hemat saya sangat penting untuk 1 bulan ini kita sama-sama menahan diri dulu agar virus ini bisa lebih melandai. Kalau tidak bisa dihilangkan begitu ya, paling tidak bisa lebih melandai sehingga nanti pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan sudah levelnya menurun begitu, kita bisa lebih menikmati aura Ramadan ini dengan lebih nyaman, lebih nikmat begitu. Betul, dan mungkin yang sudah rindu dengan untuk bermalam di masjid maksudnya apa tuh? Ya, itu itikaf kan. di masjid ya 10 hari terakhir. Iya, lupa. Ya, itikaf itu kan sangat rindu. Tahun kemarin kan hampir tidak bisa karena masih ketat sekali untuk prokesnya. Itu. Dan di aturan ini tiap level pun berbeda ya untuk prokesnya ya Pak ya. Kalau kita lihat. Jadi ada perbedaan di level 1 seperti apa, level 2 seperti apa, dan di level 3 seperti apa, spiritumnya. Betul Mbak Yusi. Jadi ada tempat pertama. Mungkin kita bicara poin 1 dulu ya. Boleh. Saya ingin share screen saya biar kita bisa sama-sama melihat. Saya minta izin host untuk bisa share screen. Baik, terima kasih. Sebentar. Baik. Iya, sebentar. Mudah-mudahan bisa terlihat di layar kita bersama. Terlihat. Baik, sebelum kita bicara soal tempat, saya ingin kita mulai bersama dengan surat ini ya, surat At-Taubah ayat 18. Ini salah satu surat mungkin
yang sangat jelas bagaimana kita diarahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah. Nah, ini berbeda dari tempat-tempat lain terkait dengan masjid-masjid ya. Allah sudah langsung menstempelkan gitu dengan bahasanya innama ya'muru masajidallah, langsung menyebutkan masjid Allah. Jadi kita sama-sama ingin mengajak pemirsa Bimas Islam TV menyadari bahwa semua masjid ini punyanya Allah. Kata siapa? Kata Allah. Dari surat At-Taubah ya ayat 18. Untuk itu perlu sama-sama kita makmurkan, perlu sama-sama kita jaga, kita rawat dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, kita ingin mulai dari sini dulu. Nah, terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2012 ini, tadi sudah kita buka ya, kita menyebutkan di awal bahwa tidak hanya masjid atau musola saja yang diatur, tapi seluruh rumah ibadah. Kita fokus saja pada daerah yang sedang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada level 3, level 2, level 1. Nah, di poin pertama terkait tempat ibadah, ya, ini memang sudah ditegaskan di dalam surat edaran berdasarkan kondisi dan situasi COVID-19, khususnya Omikron dari bulan Januari saya kira ini. Nah, pada level pertama ini mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah ya, masuk dalam level PPKM level 1 ini boleh melaksanakan maksimal 75% dari kapasitas masjid atau musolanya. Begitu. Jadi kalau misalnya kapasitas maksimal 100, berarti boleh 75 orang masuk di dalam satu ruangan ruang sholat atau ruang utama sholat. Kemudian pada level kedua, naik sedikit di atasnya, ini mengamalkan atau melaksanakan protokol kesehatan yang lebih ketat. Jumlah maksimal jemaah juga masih diatur 75% dari kapasitas paling banyak. Jadi tidak boleh melebihi ini. Kurang lebih bagus, tapi dibikin Jangan maksimal. melebihi. Iya, jangan melebihi 75 orang. Kalau 100% itu adalah 100 orang ya di dalamnya, maka maksimal 70 orang. Nah, yang lebih ketat perlu diberlakukan pada level 3. Ini sudah masuk zona apa ya? Zona kuning mungkin ya, atau mungkin sudah mulai sedikit agak merah. Merah. Nah, ini lebih concern lagi, harus lebih ketat. PPKM ini dilaksanakan 50% kapasitas maksimal dari satu ruang ibadah sholat kita, paling banyak 50%. Jadi kalau itu 100 orang, maka maksimal 50 orang berada di dalam. Ini untuk wilayah Jawa Bali ya, khususnya Jawa Bali. Dan ternyata ada juga saudara-saudara kita di tempat lain seperti di Sumatera, di sebagian Sumatera ya, tidak semuanya. Ada di Nusa Tenggara, di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga sudah melaksanakan atau sudah mengalami PPKM level 2 dan 3 saat ini. Nah, ini juga tetap diberlakukan, bisa diberlakukan seperti yang dilakukan oleh kita di Jawa dan Bali. Nah, ini terkait dengan tempat, Mbak. Nah, kemudian poin berikutnya kita bicara soal pengelola rumah ibadahnya. Kalau boleh saya mengembangkan dari atau menyimpulkan dari SE ini, kalau terkait dengan masjid mushola, sukses atau tidaknya pelaksanaan protokol kesehatan itu tergantung dari 3 hal kalau kita ya di masjid ya. Pertama adalah peran aktif para takmir masjid, ya pengelola masjidnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran jemaah, ya karena tidak bisa terlepas dari jemaah, bagaimana peran dan perilaku jemaah ini mempengaruhi juga sukses atau tidaknya protokol kesehatan di masjid. Yang ketiga, ini juga menarik nih, bagaimana peran pendakwah atau peran dai-nya atau peran khatib, penceramah ya yang ada di masjid atau mushola tersebut. Mereka sangat sentral, memiliki peran yang cukup urgent begitu, perannya sangat penting sekali. Mengingat mereka bisa mengedukasi masyarakat lewat khutbahnya, lewat ceramahnya dengan kata-kata dan ayat-ayat suci yang bisa menegaskan bahwa sangat penting bagi kita menjaga kemaslahatan lebih utama begitu ya, daripada kita berbondong-bondong ingin memaksakan, ingin beribadah tapi tidak memikirkan kemaslahatan bersama. Itu Mbak Usi. Iya, betul. Tapi tentu juga tidak lepas dari itu para
ini Pak, apa namanya, jamaah yang hadir ke masjid itu juga juga yang tentunya mereka yang memadati masjid tentu harus tetap jaga protokol kesehatan pastinya kan. Betul. Ya, dalam kaidah fikih kita juga mengenal bahwa tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah, ini kan sangat penting. Ini paling utama begitu ya. Menolak tadi yang saya sampaikan, menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Ini juga sangat penting, perlu dipahami. Jadi niat ibadah itu baik, sangat baik, tapi juga harus dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf begitu. Dan pada saat pandemi kita harus menyadari diri ada pemerintah di sini yang menjaga kita semua, dan kita harus tegaskan kepada teman-teman semua bahwa aturan yang dibuat pemerintah ini untuk memastikan kenyamanan bersama, keamanan bersama, bukan untuk melarang semata-mata ya, tetapi untuk melindungi segenap bangsa, segenap masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi tidak serta-merta pemerintah itu mengatur dengan serampangan begitu. Memang sudah ada kajian sebelumnya, melindungi segenap penduduk masyarakat bangsa dan negara. Nah, kita langsung masuk saja kali ya Mbak Usi ya. Boleh. Di poin kedua. Iya. Tadi yang saya sebutkan, pertama ada pengurus ya atau pengelola. Nah, mereka diwajibkan atau mereka memiliki kewajiban untuk yang pertama kali melaksanakan prokes ini. Kenapa? Karena mereka lah yang diamanahkan untuk menjaga rumah Allah tadi, melaksanakan kegiatan ibadah ini, memastikan dengan penuh rasa aman dan nyaman. Yang pertama perlu dilakukan, pastikanlah para pengurus masjid atau pengurus musola ini menyediakan petugas khusus yang menginformasikan dan mengawasi pelaksanaan prokes 5M ya. Mencuci tangan ya, menggunakan masker, menjaga jarak. Bahkan kalau kita tambahkan 6M sebetulnya, M yang terakhir itu membaca doa ya, sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah atau menuju ke masjid begitu, pasti membaca doa. Nah, yang pertama ini melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jamaah, ini pasti, dan ini harus. Dan ini bukan barang baru, bukan kebiasaan baru, sudah lama kita lakukan, kurang lebih hampir 1,5 tahun terakhir ya, kita sudah lakukan ini. Betul. Alhamdulillah seluruh masjid dan musola saya kira di kota-kota besar, bahkan di beberapa daerah di desa pun juga sudah melakukan hal ini dengan sangat baik. Kemudian menyediakan hand sanitizer, sarana pencuci tangan, itu sudah biasa kita temukan, dan ini harus terus dilakukan. Menyediakan cadangan masker medis. Nah, ini juga sangat penting untuk menjaga-jaga, siapa tahu ada masker dari jemaah yang rusak. Nah, ini kita bahkan tidak memakai masker Pak saat masuk ya. Jadi tetap harus tetap menyediakan pihak pengurus masjidnya. Baik, betul Mbak Yusi. Jadi filter di awal itu sangat penting. Jadi harus ada paling tidak 1 orang. Dan saya sarankan itu anak muda. Libatkanlah anak muda yang lebih fit, lebih sehat begitu, lebih lincah. Sediakan kesiapan anak muda ini untuk menjaga pintu-pintu masuk masjid musola kita, khususnya pada saat melaksanakan ibadah-ibadah sholat jamaah yang sangat besar seperti sholat Jumat ya. Nah, menyediakan cadangan masker itu pasti. Berikutnya, melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan. Nah, ini juga sangat penting. Tapi peran ini tidak hanya diambil oleh para takmir ya. Nah, nanti ini ada porsinya di bagian jemaah juga. Jadi di satu sisi para takmir ini tadi dengan termogan sudah mengukur suhu dan menanyakan kondisi kesehatan. Kalau memang dilihat fit, silahkan, dipersilahkan untuk masuk. Kemudian mengatur jarak antar jemaah paling dekat 1 meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi. Kita masih bisa melihat beberapa masjid musola melakukan ini. Namun beberapa juga sudah mencopot ternyata. Nah, kalau memang kondisinya pada level 1, ini mungkin relatif aman ya. Tapi kalau sudah level 3, saya kira ini perlu dilakukan jaga jarak yang cukup ketat. 1 meter, memberikan tanda khusus, ini penting sekali dilakukan kembali. Jadi ini bukan barang baru sebetulnya, bukan kebiasaan baru yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Kemudian tidak menjalankan atau mengedarkan kotak amal, infak ya, kantong kletek atau dana punia ke jemaah. Ini dana punia, ini bahasa teman-teman kita yang di luar muslim. Nah, saya kira kotak amal juga tidak perlu diedarkan, namun bisa juga
menjadi sarana yang paling utama bagi para jemaah untuk memberikan infak. Bagaimana caranya? Cukuplah taruh kotak amal ini di depan-depan pintu masuk. Nah, cukup taruh di sana depan-depan pintu masuk, atau ya, sekarang sudah ada teknologi Mbak Yusi ya. Jadi kita tidak hanya beramal menggunakan cash begitu, menggunakan Tapi udah uang. mulai non tunai ya Pak ya. Non tunai. Nah, Iya. beberapa masjid sudah melakukan ini, dan saya kira kita harus mengapresiasi teman-teman dunia perbankan, khususnya perbankan syariah ya, Iya. sudah menyediakan QRIS begitu. Iya. QRIS Quick Response Indonesian Standard yang bisa ditempel stikernya di kotak-kotak amal atau di tempat-tempat yang cukup strategis bagi jamaah agar lebih mudah untuk melakukan scan barcode. Nah, Iya. kita kan sekarang ada fenomena ya Mbak Usia, jarang membawa dompet, jarang Iya. membawa bahkan apa namanya, kalau ke masjid pun juga nggak bawa Al-Quran ya, tapi sekarang kita bawanya bawa handphone, karena dengan handphone kita bisa melakukan segalanya termasuk tadi berinfak. Ya, Nah, ini semua bisa serba digital ya Pak ya. serba digital, ini bisa kita lakukan. Kemudian memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan dengan mengatur akses keluar dan masuk. Nah, ini penting sekali Mbak Uti. Kita perhatikan misalnya sholat Jumat ya. Kita mengapresiasi tadi karena sudah ada petugasnya, langsung dikonsentrasikan di satu pintu masuk. Nah, satu pintu masuk ini dikonsentrasikan agar semua jemaah masuk hanya di sana. Langsung dilakukan screening di sana, difilter, dicek suhu tubuhnya yang memang dalam keadaan baik, silahkan masuk dengan protokol kesehatan. Namun, nah kadang-kadang kita sering lupa nih para takmir, pada saat bubaran sholat, pada saat bubaran ibadah, itu mohon seluruh akses pintu dapat dibuka. Jadi tidak hanya satu pintu saja. Kenapa? Karena nanti bisa terjadi penumpukan jemaah yang tadinya sudah masuk, sudah prokesnya sudah bagus, gitu ya. begitu keluar buyar tuh. Iya. Nah, prokesnya. Nah, ini penting sekali. Saya kira begitu selesai melaksanakan ibadah, pintu-pintu yang ada langsung dibuka oleh para takmir dan menempatkan panitia khusus atau remaja masjid ya, saya kira perlu diberdayakan dalam hal ini, menempatkan para remaja masjid di pintu-pintu akses keluar nanti. Begitu selesai melaksanakan sholat Jumat, langsung remaja masjid bergegas membuka pintu agar jemaah bisa langsung mengakses pintu mana yang paling dekat dengan mereka, sehingga tidak terjadi kerumunan. Dan saya kira juga perlu nanti disampaikan juga oleh para takmir ya, bahwa pada saat mengumumkan siapa penceramahnya, berapa apa temanya begitu, dan langsung saja diumumkan bahwa setelah pelaksanaan sholat Jumat mohon bersabar agar kita bisa lebih tertib lagi untuk keluar dari masjid dalam keadaan yang baik sebagaimana kita tadi masuk, namun akses pintunya semua nanti akan kita buka. Nah, informasi-informasi ini harus memang aktif diberikan oleh para takmir di masjid dan musola. Nah, itu penting juga Mbak Usi. Yang berikutnya melakukan disinfektan ruangan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini penting. Bagi yang sudah di level 3, saya kira sangat penting menjaga sterilisasi ya, keadaan kesehatan ruangan kita selepas melaksanakan Jumat atau mungkin setelah melaksanakan Jumat, paling tidak langsung melakukan sterilisasi, bersih-bersih masjid, ini sangat penting. Disinfektan banyak sekarang beredar, bahkan bisa dibikin sendiri begitu ya. Kemudian banyak sekali yang bisa kita lakukan para takmir untuk membersihkan dari kemungkinan penyebaran virus yang mungkin masih ada di sekitar ruang ibadah sholat kita. Itu Mbak Yusi. Nah, memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara baik dan sinar matahari yang dapat masuk menggunakan AC. Nah, ini penting. Banyak masjid musola yang sudah ada AC-nya, itu biasanya tertutup rapat. Nah, tertutup rapat. Tapi kita bisa perhatikan ternyata ruangannya cukup tinggi ya, jaraknya sekitar 3-4 meter. Jadi sirkulasi udara juga sebetulnya sudah cukup baik. Nah, caranya sesekali dibuka. Setelah melaksanakan ibadah dibuka agar matahari bisa masuk. Kemudian sirkulasi udara bisa bekerja. Nah, juga kalau dibutuhkan bisa menambah menggunakan alat filter udara ya, yang banyak dijual gitu ya, yang dijual bebas itu juga banyak yang mengandung sinar UV, juga bagus, itu bisa ditempatkan di pojok-pojok ruangan dan itu sangat baik dilakukan khususnya ruangan-ruangan tertutup yang memang minim ventilasi.
Saya kira ini Betul. juga sangat penting dilakukan. Yang berikutnya memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, tausiah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Nah, ini penting. Ya. Penceramah juga eh, apa namanya, para khotib, para ustadz, para kiai Mhm. juga perlu melakukan apa ya, contoh yang baik kepada masyarakat untuk juga tetap menggunakan protokol kesehatan, minimal menggunakan masker, kemudian apa namanya, menggunakan hand sanitizer. Ya, jadi masyarakat juga melihat, oh, ternyata kiai juga melakukan itu. Saya siapa? Saya masih santri, saya bukan ustadz begitu. Masa kiai aja melaksanakan protokol kesehatan, kita tidak sih jamaah. Nah, kan Betul. Iya. ada ada efeknya. Karena tidak secara langsung sebagai influencer bagi para jamaahnya gitu ya Pak. Seperti itu. Atau ini memang perlu dilakukan. Ini mohon para pendai, para pendiri level 3 mohon disesuaikan menjadi contoh yang baik dari para jamaah di masjid dan musola tersebut. Saya kira itu, Mbak. Baik. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, Pak Fahri, saya mau mengingatkan untuk para pemirsa Bimas Islam TV yang ingin menanyakan langsung terkait eh, ini prokes di masjid, bisa menulis komentar di kolom komentar di YouTube maupun di Facebook seperti itu. Karena nanti kita bisa langsung nih bertanya. Mungkin juga para pemirsa kan juga ini nih, mungkin juga udah pengen banget bertanya langsung sama ahlinya nih dari apa namanya Pak Fahri seperti itu. Itu ya Pak. Kita buka nanti Boleh. kita buka sesi pertanyaan. Monggo, mungkin mau dilanjutkan lagi terkait untuk poin selanjutnya tentang apa aja yang diatur di dalam surat edaran tersebut. Ya, terima kasih Mbak Yusi. Nah, poin berikutnya adalah jemaah. Nah, ini penting. Mm-mm. Sebaik-baiknya takmir sudah melakukan protokol kesehatan dengan sangat baik, tapi Ya, harus juga didukung oleh para jemaah. ya Apa harus yang dilakukan diimbangi. oleh jemaah? Ya, apa yang harus dilakukan oleh jemaah? Ya, ini sudah pasti tugasnya takmir juga nanti melakukan edukasi ya kepada Ya, jemaah. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, jamaah ini harus tetap menggunakan masker dengan baik dan benar. Saya kira ini poin yang penting. Masker bukan barang baru lagi lah. Kalau ya, kita baru sebulan, 2 bulan pandemi mungkin kaget ya. Tapi ya. kalau kita sudah melewati masa 1 tahun pandemi, bahkan sempat dalam keadaan new normal, saya kira kita sudah biasa menggunakan masker. Dan Kemudian masker juga menjaga sudah kebersihan. mudah ditemukan. Kalau dulu kan awal-awal kan sempat langka masker. Kalau sekarang kan sudah Ya, banyak. Iya, seperti itu. Dan tersedia dimanapun di lokasi ya, terdekat. Iya, bahkan lucu-lucu Mbak. Bentuknya kan cantik-cantik sekarang, iya. menarik ini. Biar Ada catching khusus, juga kan, Pak. iya, Tetap kalau modis untuk yang meskipun menggunakan tetap modis, masker. Iya, untuk teman-teman yang hijabers misalnya, untuk anak-anak bahkan ada juga ya khusus untuk iya. anak-anak, dan itu sangat nyaman. Kita bisa pilih dari berbagai macam jenisnya ya. Nah, Iya, kita lanjut nih Mbak. Yang berikutnya yang harus dilakukan jamaah pasti menjaga kebersihan tangan. Nah, hati-hati, tangan ini memang paling mungkin kondisi atau badan kita yang paling aktif adalah tangan. Tangan ini mengerjakan banyak hal gitu ya. Dan kita tidak serta-merta bisa menjamin tangan kita ini selalu bersih. Untuk itu saya kira menjaga kebersihan tangan menjadi satu hal yang paling utama. Nah, cuci tangan, sesering kita cuci tangan. Saran saya juga paling tidak ada hand sanitizer yang harus selalu dibawa oleh para jemaah betul dimanapun sekali. dia berada, khususnya di masjid atau musola. Iya, Kemudian menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 meter. Nah, ini penting, khususnya tadi yang level 3 ya, lebih ketat lagi menjaga iya. jaraknya. Mm-mm. Dalam kondisi, dan pastikan kita, jemaah ini dalam kondisi sehat, suhu badan di bawah 37 derajat Celcius. Nah, yang tahu siapa ini? Yang tahu pertama kalau kondisi badan sehat kan dirinya sendiri, para jamaah sendiri Betul. yang tahu. Kalau suhu tubuh kita bisa ukur. Kalau suhu tubuh kita bisa ukur, tapi kalau kondisi badan ini hanya jamaah yang tahu. Kalau memang nanti saat kita ingin masuk ke masjid, jamaah ditanya oleh para takmir, gimana Pak, apakah sedang sehat atau apa yang sedang dirasakan? Tolong jawablah dengan sangat jujur, karena ini Iya, tidak hanya apa namanya untuk kenyamanan
jamaah itu sendiri, tapi juga untuk melindungi jamaah lain yang berada di masjid. Betul sekali, betul. Nah, kemudian tidak sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, ini juga iseng nih kadang-kadang. Orang Iya. merasa sudah fit, padahal dia harusnya masih isoman gitu ya. Belum melakukan swab, itu udah merasa pede, sudahlah, sudah selesai nih. Kayaknya masa inkubasinya juga sudah lewat. Saya mau sholat gitu. Nah, siapa tahu nanti dengan sholat virusnya gugur dengan sendirinya. Enggak gitu juga teorinya kan. Nah, Iya, iya. ini juga bisa merisikokan, membahayakan orang lain. Nah, ini saya kira kalau kata bahas filmnya ya, Mbak Cinta ini jahat nih katanya nih. Oh iya, iya karena Nggak harus boleh kita harus seperti itu. betul, kita harus memastikan diri kita sendiri aman untuk orang lain. Iya, aman untuk orang lain, jangan ego lah. Nah, ini Iya, betul yang sekali. tahu hanya diri kita sendiri, self defense-nya hanya kita yang paham ya. Kemudian membawa perlengkapan beribadah keagamaan masing-masing. Nah, ini penting bagi kita Muslim, khususnya para ibu-ibu ini, para akhwat ya. Ini wajib membawa mukena sendiri. Iya. Nah, ini wajib sekali. Walaupun memang di masjid juga disediakan ada mukena yang bisa dipinjam begitu. Namun jangan selalu mengandalkan itu. Kita tidak tahu kebersihannya, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman takmir yang rajin membersihkan perangkat sholat, khususnya mukena yang ada di masjid. Namun sering kali kita temukan ada juga memang mukena yang jarang dicuci itu. Atau mungkin dicucinya seminggu sekali di masjid begitu ya. Nah, penting bagi akhwat ini teman-teman membawa mukena sendiri, membawa perlengkapan sejadah sendiri. Khusus untuk bapak-bapak, ya, untuk yang laki-lakinya, untuk ikhwan, memang sebaiknya kita membawa perlengkapan sendiri. Bawalah sejadah yang mudah dijinjing, mudah dilipat begitu. Sekarang kan banyak dan bentuknya juga bagus-bagus dari dan berbagai simpel sekali, berbagai macam jenis ukuran. Minimal yang buat alat tatakan sujud kita lah, untuk melindungi diri. Nah, ini juga sangat penting. Jangan mengandalkan, apalagi kalau level 3 nih biasanya karpet nih masih digulung. Iya, betul Pak. Dari takmir masjidnya sudah udah tidak menyediakan mukena atau sarung, kemudian dan karpetnya pun juga udah digulung seperti itu. Jadi udah mengantisipasi itu. Saran saya juga itu kalau yang di level 3 sebaiknya para takmir menggulung karpet ya. Menggulung karpet, jadi dengan sendirinya nanti jemaah akan melihat nggak ada karpet nih, berarti kita harus bawa sejadah sendiri begitu juga jangan menyediakan sarung atau mukena begitu agar lebih tertib juga nanti para jemaah. Walaupun perlu juga disediakan walau hanya 1 atau 2, bisa jadi nanti ada jemaah kita yang musafir yang baru hadir, yang baru datang begitu ya, memang tidak membawa perlengkapan itu. Nah, ini baru bisa digunakan. Nah, tapi tidak serta-merta yang lain demikian. Kita harus tetap mensosialisasikan jemaah wajib membawa perlengkapan sholatnya masing-masing. Ya, kemudian menghindari kontak fisik atau bersalaman. Nah, ini yang agak susah memang dilakukan ya. Budaya kita ini salam-salaman. Iya. Bertemu salaman setelah sholat itu Pak, biasanya kan setelah salam, nah itu jamaah kanan kiri saling bersalaman, nah itu yang memang membudaya di kita seperti itu. Nah, apalagi yang perempuan-perempuan cepakat cepiki ya. Iya. Sama, yang laki-laki juga suka cepakat cepiki, namun tolong ditahan dulu gitu. Salaman dengan ustadz, dengan kiai juga bisa dari jauh ya, cukup gitu aja ya Pak. Mencadangkan tangan di depan dada gitu. Tidak perlu, kalau dulu kan kita bisa tuh, khususnya misalnya di Jakarta ya. Kalau salaman sama ustadz itu bisa bolak-balik tuh, auto reverse. Nah, kalau sekarang sebaiknya ditahan dulu ya, itu tidak mengurangi esensi kita menghormati orang lain, khususnya menghormati para guru. Tetap kita justru dengan cara seperti itu dalam kondisi COVID level 3 PPKM itu justru lebih menghormati, lebih nyaman begitu memberikan penghormatan kepada guru-guru kita, para ulama, para kiai kita. Nah, begitu Mbak Yusi. Selanjutnya tidak baru, nah ini juga nih penting, tidak baru kembali dari perjalanan dari luar negeri atau luar daerah. Nah, ini juga kembali lagi kepada kesadaran jemaah untuk dapat menahan diri ya, atau menahan keinginannya berada menuju ke masjid kalau kita baru berpulangan dari satu daerah yang cukup jauh, apalagi kita baru pulang dari daerah yang level lebih tinggi dari wilayah kita. Kita di level 2 nih, kita baru pulang dari
level 3 misalnya. Nah, ini mohon menahan diri dulu. Kita khawatir tubuh kita memang sehat, tapi tidak tahu ada apa yang menempel di tubuh kita. Khawatir kita datang ke masjid, nanti malah kita membawa virus ya Virus. sebagai karier begitu. Ini perlu juga diantisipasi. Yang terakhir, yang berusia 60 tahun ke atas, kemudian ibu-ibu hamil, menyusui, disarankan untuk beribadah di rumah. Ini juga sangat penting. Tidak berarti kita melarang orang tua kita untuk menuju ke masjid. Tidak. Saya kira semangat yang paling tinggi adalah memang semangat orang tua kita ya, yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Namun kita perlu memberikan pemahaman kepada orang tua kita bahwa tadi itu, menurut kaidah fikih, keselamatan itu lebih utama daripada sekedar melaksanakan ritual sholat. Ritual sholat bisa kita lakukan di rumah atau di tempat lain yang memang aman dan nyaman yang bisa dilakukan di sana. Gitu, Mbak. Iya, betul sekali, Pak. Selain peran dari pengurus masjid, takmir, kemudian para dai atau khatib, kemudian jemaah juga harus mengimbangi dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh mereka gitu. Jadi jemaah jangan egois, jadi harus tetap menahan diri gitu, dan menyadari bagaimana kondisi diri sendiri sebelum beribadah ke masjid seperti itu. Ya, Pak. Nah, mungkin jemaahnya juga ini, Mbak, kalau kita pakai bahasa anak zaman sekarang, jangan baper deh kalau nggak boleh masuk masjid karena kondisinya lagi kurang fit gitu ya. Ya sadar diri juga bahwa ya kita ini ingin nyaman bersama ya melaksanakan ibadah, ya harus juga mengikuti saran dan anjuran dari takmir masjid. Jangan lupa bahwa kita ingin, tadi kembali lagi, innama ya'muru masajidallah. Ini punyanya Allah, ini rumahnya Allah. Para takmir ini berupaya semaksimal mungkin melayani para tamu Allah yang ingin masuk ke rumah Allah. Tapi masuk ke rumah Allah juga dengan cara yang ma'ruf tadi, dengan cara-cara yang baik. Nah, para takmir menjadi sentral, saya kira, bagaimana menjamin semua ya dalam keadaan yang baik sehingga nanti kita mendapatkan ketenangan, kekhusyuan agar pada saat melaksanakan sholat lebih nyaman dan berefek juga setelah kita pulang dari masjid, kenyamanan itu masih bisa kita rasakan. Nah, ini yang paling penting yang perlu kita pahami bersama. Betul, ketenangan jiwa setelah datang dari masjid seperti itu ya, Pak ya. Iya, jangan was-was. Tadi misalnya baru sholat di samping kita ada yang bersin-bersin. Iya, gitu. Ada yang bersin-bersin gitu kan. Sampai rumah kita ngeri itu. Iya, iya. Jadi di sini udah aman, terus ada yang batuk-batuk, auto melirik meskipun gitu ya. Nanti nyampe rumah, aman nggak gitu. Jadi kita harus menjaga gitu. Orang lain aman untuk kita dan kita juga aman untuk orang lain seperti itu. Iya. Baik. Ada istilah apa? Maskerku untuk melindungimu, maskermu untuk melindungiku. Nah, itu kalau untuk masker ya. Itu juga dengan jaga jarak. Ya, jaga jarak bukan berarti kita berjarak secara batin ya. Kita berjauhan dalam hal fisik, namun kita sebetulnya saling dekat dalam kedekatan dalam hati gitu. Ini penting. Dan saya kira zaman sekarang sudah biasa lah, bisa bersilaturahmi tuh dengan handphone kita bisa lah. Ya, video call dengan ada call friend kayak gitu deh. Iya. Sebuah cara kita di era new normal ini untuk saling bersilaturahmi. Betul. Tanpa harus bertemu tatap muka, tapi cukup dengan virtual. Nah, seperti ini kami, kan Pak ya, untuk pertama kalinya untuk bertemu melalui virtual di acara obsesi ini. Iya, gitu Mbak. Gimana? Apakah sudah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Sejauh ini belum ada yang masuk. Mungkin ya di YouTube belum ada pertanyaan yang masuk, Bapak. Baik. Nah, kembali lagi tadi saya menekankan dari Masjid Musola ya. Masjid Musola ini ada 3 poin yang bisa kita kategorikan yang bisa mensukseskan ini. Kembali tadi takmirnya, kemudian yang kedua adalah jamaah, yang tidak kalah penting adalah para pendainya, para imamnya, para khotibnya. Nah, kita juga ingin menyampaikan kepada para imam, para khotib, para dai, tolong jadilah Anda uswatun hasanah, contoh yang baik dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ya, karena
eh, kekuatan kata-kata tidak akan lebih ampuh dilakukan kalau tanpa contoh. Nah, negeri kita ini negeri contoh. Kita ini lebih gampang meniru kan daripada mendengar. Nah, secara psikologis saat kita melihat seorang pimpinan, seorang ulama, seorang kiai sudah melakukan hal-hal yang baik tanpa harus diminta, kita pun juga akan sami'na wa ata'na. Kita akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang dia sudah contohkan. Nah, ini juga penting. Jangan sampai malah pendakwah merasa, oh, sudahlah, ajal itu kan di tangan Allah. Sudahlah, semua kita sudah punya takdir masing-masing. Baik buruknya, semua tergantung kita. Toh badan kita juga sehat, kita yang tahu, ini ngapain pemerintah melarang. Jangan begitu. Itu malah menjadi provokatif bagi jamaah lain yang mungkin sudah melaksanakan prokes dengan sangat ketat. Begitu melihat para pendainya, khotibnya, penceramahnya, abai dengan prokes, maka nanti jemaahnya juga akan abai. Kan Ngapain? ikut, iya. Ngapain? Pak Ustadz udah santai. Pak Iya, Ustadznya metal nih, Ustadznya iya. selon gitu ya, kalau bahasa orang Betawi. Ya udah, kita juga santai. Ngapain sih lebay? Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Hati-hati. Ada tanggung jawab bagi para dai, bagi para imam begitu, untuk tetap melakukan edukasi, memberikan contoh dari uswatun hasanah. Ya, jangan lupa para kiai, para ulama ini kan penerusnya para nabi, contoh yang bisa diikuti oleh para jemaah. Saya kira ini juga sangat penting membangun kesadaran para dai, para penceramah, para khotib untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi Ini penting, Mbak. selain dakwah bil lisan, tapi juga dibarengi dengan dakwah bil hal. Jadi para Nah, para eh, apa namanya jamaahnya bisa mencontoh seperti itu. Betul sekali ya. apa yang disampaikan Pak Fahri bahwa kita lebih mudah untuk meniru daripada mendengarkan. Kadang juga kalau setelah mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dengan melihat juga, selain mendengar kita melihat, maka kita bisa langsung mempraktekkan itu, gitu. Dan memori kita langsung menangkap, kayak gitu. Nah, setuju. Nah, ini menarik saya kira. Jadi 3 poin tadi, takmirnya oke, ya. Kemudian jemaahnya juga oke. Nah, para dai, penceramah, imam tetapnya itu juga oke gitu. Selalu mengingatkan protokol kesehatan. Yang paling penting mungkin di antara itu semua perlu juga ada komunikasi dengan teman-teman Satgas Covid di daerahnya masing-masing, di daerah kecamatan masing-masing, agar kita bisa update nih, status wilayah kita ini sudah level berapa sih? Syukur-syukur, wah, level 3 ternyata sekarang sudah level 2. Nah, jangan bersenang diri dulu, tetap melaksanakan protokol kesehatan agar Bisa ini menurunkan semakin level melandai. lagi, ya. Iya, sampai kita nanti normal, dan mudah-mudahan harapan kita bersama, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah lebih meriah kembali ya, sebagaimana Iya, tahun-tahun sebelumnya, lebih sebelum ramai ada. lagi. Jadi Ya, masjid tetap ramai, ibadah kita nyaman, kayak gitu. Seperti itu, tanpa harus kita ditakuti dengan adanya virus di sekitar kita seperti itu. Jadi bersama-sama ya Pak ya, dengan usaha bersama bagaimana kita menurunkan grafik agar bisa insya Allah bisa lepas dari yang namanya penyakit COVID-19 itu. amin. Itu yang kita harapkan bersama. Tanpa ada kontribusi dari kita semua, saya kira ini tidak akan bisa berhasil ya. Dan yang paling rawan ya untuk berkumpulnya masyarakat banyak di satu tempat memang masjid dan musola, Mbak. Jadi memang masjid musola ini berbeda dengan rumah ibadah yang lain. Memang kita punya kekhususan karena kita memanggil sholat itu kan 5 kali dalam sehari ya, beda dengan rumah agama lain. Untuk itu memang perlu ada yang kita lakukan dengan lebih ketat gitu di rumah ibadah khususnya masjid dan musola. Dan kita ingin masjid musola ini menjadi contoh bagaimana penerapan protokol kesehatan yang baik agar bisa dicontoh juga dengan rumah ibadah-ibadah yang lain. Ayo, mari kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan menjadi contoh bagi rumah ibadah lain di sekitar kita. Saya kira itu penting juga kita lakukan. Iya, betul sekali. Tanpa tanpa harus mengabaikan protokol kesehatan, kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kita bisa beribadah dengan nyaman, dengan kekhusyuan tetap terjaga. Betul. Apa sudah ada pertanyaan, Mbak?
Atau jangan-jangan memang sudah Ya, melaksanakan protokol kesehatan dengan iya sangat Pak baik. pemirsa Bimas Islam Bimas Islam sepertinya juga sudah tercerahkan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Fahri bahwa eh, saat kita beribadah kita harus menahan diri kita harus menjaga protokol kesehatan kita agar kita sama-sama aman dalam beribadah. Jadi ibadah kita kepada Allah juga aman dan hubungan kita sama manusia juga tetap aman. Seperti itu. Oke, Masih gimana ada apa? keadaan Hmm, di wilayahnya Mbak Usi gimana nih? Masjid musola di sana gimana? tetap Level jalan berapa, Pak Mbak? aman. Kalau boleh tahu di sana level berapa ya? Kita terakhir masih level 3, saya belum ngecek lagi Bapak. Sepertinya udah eh, kemarin level level 3, sempat level 3. Mhm. Untuk saat ini sudah turun, saya belum begitu paham. Nah, oke. Kalau sudah turun, alhamdulillah. Jangan euforia, tetap melaksanakan prokes kita. Baik. Ya, kalau ini posisi Pak Fahri ada di Jakarta atau di mana ini? Saya lagi di Bogor kebetulan. Ya, kebetulan lagi di Oke. Bogor, ya sangat dekat dengan Jakarta. Sepertinya sama di Bogor ini juga masih level 3. Jadi kita masih sangat ketat ini. Oh, Oh ya, jangan lupa juga ada beberapa masjid yang memang di tempat-tempat publik ya, masjid-masjid besar seperti Masjid Raya, Masjid Agung, itu sudah punya stiker peduli lindungi. Nah, ini penting sekali juga. Kadang-kadang saat kita masuk ke masjid, kita harus scan barcode ya untuk masuk ke masjid atau tempat publik lainnya ya hmm, dengan aplikasi Peduli Lindungi. Saya kira ini juga penting kita sosialisasikan bersama. Aplikasi Peduli Lindungi silahkan di-download. Nah, di sana saya kira juga banyak informasi terkait kondisi COVID ya, informasi-informasi pencegahan COVID, kondisi zonasi kita di wilayah kita masing-masing. Saya kira banyak informasi yang bisa kita dapatkan di Peduli Lindungi. Ini penting juga bagi kita semua. Dan perlu kita ingatkan juga bagi yang belum vaksin, saya kira ini penting oh kita iya, tetap betul sekali. mengikuti anjuran pemerintah, lakukanlah vaksin 2 kali, bahkan Hmm, vaksin eh, booster juga. bahkan vaksin booster juga bagi orang-orang yang sangat aktif ya, seperti Mbak Yusi, seperti Mbak Anti tadi, seperti teman-teman semua yang melaksanakan mobilitas yang cukup tinggi, saya kira perlu ditambah dengan booster. Nah, ini menarik dan saya kira ini sudah kita sepakati bersama, bahkan sudah ada label halalnya, jadi tidak usah khawatir. Tidak ada pemerintah yang berpikir untuk mencelakai warganya. Semua pemerintah pasti ingin melindungi segenap warga, bangsa, dan negaranya ya. Dan Hmm, pasti juga itu dilakukan di negara kita yang kita cintai. Pastikan kita semua dalam keadaan nyaman, pemerintah ikut andil di dalamnya memastikan warga negaranya aman. Gitu. baik. Oke. Nah, Pak Fahri, karena tidak terasa kita semakin asik mengobrol soal surat edaran ini Mhm. tentang protokol kesehatan di masjid. Mungkin ada, karena kita udah di penghujung acara, Pak. Ada closing statement terkait ajari aku jaga prokes di masjid seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yusi. Mungkin closing statement. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman masjid, para takmir masjid, para dai, para imam, jemaah masjid khususnya, ya kita semua terkait dengan protokol kesehatan ini bukan barang baru yang ada di negara kita saat ini. Kita sudah memasuki mungkin tahun kedua untuk merasakan alam pandemi. Nah, mau berapa lama lagi kita merasakan ini, itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita ingin cepat keluar dari pandemi, ya kita juga yang harus melakukan usaha dan upaya untuk itu. Nah, terkait protokol kesehatan, sangat penting bagi kita sebagai umat muslim yang punya semangat tinggi untuk beribadah kembali di masjid dan musola. Nah, ada kerinduan yang memuncak begitu ya, ingin sama-sama memeriahkan lagi masjid dan musola kita. Namun perlu kita atur, perlu mengikuti aturan pencegahan COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. 5M plus 1D ya, D-nya itu doa. Nah, ini sangat penting kita lakukan. Kesuksesan dilihat dari
atau dipengaruhi oleh tiga tadi. Yang pertama para takmirnya, yang kedua tadi para jemaahnya, yang ketiga adalah para dai, ulama, ustadz, kiai yang bisa memberikan pencerahan kepada para jemaah di wilayah masing-masing. Saya kira ini sangat penting, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2022 ini bisa di-download oleh siapapun. Silakan akses di website kemenak.go.id. Ya, ikutilah saran-saran pemerintah tentang pencegahan COVID ini. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, segera bisa lebih nyaman beribadah ya, karena level PPKM-nya nanti akan lebih rendah. Dan jangan lupa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Semoga sebelum bulan suci Ramadan Allah telah mengangkat virus ini dari bumi Indonesia. Kita bisa melaksanakan ibadah lebih nyaman lagi. Yang rindu akan masjid bisa datang ke masjid, bisa bercinta dalam tanda kutip, menginginkan cinta Allah di dalam masjid, ya, dengan keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan hari ini. Saya kira itu Mbak Yusi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali ya para pemirsa Bimas Islam TV. Narasumber kita sangat memberikan insight kepada kita apa aja yang harus kita lakukan, terutama mendekati di bulan puasa ini. Kita harus menjaga protokol kesehatan dengan benar. Jadi kita bersama-sama untuk menurunkan angka positif penderita positif COVID-19 ini, sehingga kita bisa aman dan nyaman beribadah di masjid. Nah, pemirsa Bimas Islam TV, terima kasih ada kesalahan ucap atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Usi.